Corporate action yang tak kalah menarik adalah tender offer. Beberapa dari kita mungkin masih belum familiar dengan istilah ini. Untuk melihat sisi menarik dari sesuatu, kita harus memiliki pemahaman dasar yang cukup. Nah, apa itu tender offer? Umumnya, tender offer terjadi mengikuti adanya aksi akuisisi atas suatu perusahaan. Jadi, perusahaan pengakuisisi akan melakukan penawaran pembelian atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya, termasuk saham yang dimiliki oleh publik. Tender offer sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu tender offer wajib atau mandatory tender offer, dan juga tender offer sukarela atau voluntary tender offer. Tender offer wajib terjadi ketika adanya perpindahan pengendali pada suatu perusahaan. Suatu pihak dikatakan sebagai pengendali jika memiliki lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh atau mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan perusahaan tersebut. Sedangkan tender offer sukarela biasanya dilakukan oleh pihak yang ingin menambah kepemilikan sahamnya dengan tujuan untuk menjadi pengendali yang baru. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penawaran pembelian saham dengan harapan bahwa setelah tender offer selesai, jumlah saham yang dimiliki cukup untuk dikategorikan sebagai pengendali baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang perlu kita cermati adalah berapa harga tender offer-nya dibandingkan dengan harga sahamnya di market. Penentuan harga tender offer sendiri diatur pada POJK nomor 9 tahun 2018. Harga tender offer diambil dari rata-rata harga tertinggi perdagangan harian dalam jangka waktu 90 hari terakhir atau harga pengambil alihan yang sudah dilakukan mengikuti mana yang paling tinggi. Lalu, bagaimana reaksi pasar dengan adanya tender offer? Ketika suatu perusahaan ingin melakukan tender offer, pasti akan ada rilis keterbukaan informasi di website Bursa Efek. Jika harga tender offer-nya lebih tinggi dibandingkan dengan harga di market, maka harga sahamnya cenderung akan bergerak naik ke level yang mendekati harga tender offer-nya. Sebaliknya, ketika harga tender offer-nya di bawah harga market, maka harga sahamnya cenderung akan mengalami koreksi. Biasanya, pengakuisisi akan menawarkan harga beli yang lebih premium dibandingkan dengan harga market. Hal ini agar investor mau jual sahamnya ke mereka, atau nantinya saham yang kalian jual bisa melengkapi kepemilikan mereka untuk jadi pengendali baru. Oh ya, ngebahas soal tender offer kan mengurangi likuiditas. Nah, di Indonesia saat ini maksimal pengakuisisian perusahaan publik adalah 80%. Hal ini untuk menjaga likuiditas di pasar. Pemegang saham yang tertarik untuk mengikuti tender offer harus melengkapi dan menyerahkan formulir tender offer dan dokumen pelengkap lainnya yang sudah ditandatangani di atas materai kepada sekuritas yang digunakan sebelum batas penutupan tanggal penawaran tender offer. Nah, contoh berikut merupakan form tender offer MITI yang pernah kami coba tebus. Dari sisi investor retail, mungkin akan lebih senang memanfaatkan peluang fluktuasi harga ketika terjadinya pengumuman tender offer dibandingkan harus menebus tender offer-nya sendiri. Namun, dari sisi investor institusi, misalnya aset manajemen, tender offer bisa jadi peluang mereka untuk dapat untung yang lebih pasti sekalian parkir dana. Setelah ngomongin soal teknisnya, supaya lebih mudah dimengerti, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu PT Tower Bersama Infrastructure atau TBIG. Pada 22 Juni hingga 22 Juli 2022, bersama Digital Infrastructure Asia telah melakukan penawaran tender offer sukarela atas sebanyak-banyaknya 2,48 miliar saham TBIG. Harga penawaran tender offer tersebut sebesar Rp3.200 per saham dengan total proceed mencapai Rp7,95 triliun. Aksi ini sangat menarik ya, karena harga tender offer cukup tinggi dibandingkan dengan harga pasar TBIG saat itu, yakni pada range Rp2.800 sampai Rp3.200 hingga akhir masa tender offer. Namun, ketika jumlah saham yang terkumpul untuk mengikuti tender offer sukarela melebihi jumlah saham yang ditargetkan oleh penyelenggara untuk dibeli, maka akan terjadi oversubscription. Sehingga kita sebagai investor harus hati-hati juga, karena belum tentu seluruh saham yang kita ajukan untuk mengikuti tender offer sepenuhnya akan terserap oleh penyelenggara. Contoh yang kedua, emiten yang sudah melakukan tender offer wajib tahun ini adalah PT Estetika Tata Tiara atau BIF. Menurut keterbukaan informasi di website BEI, per Februari 2023, Asia Agri International telah mengakuisisi 31% saham BIF dari PT Tiga Tunggal Adimulya dan PT Brida Makmur Nusantara pada tanggal 20 Februari 2023. Transaksi ini berjumlah Rp34,2 miliar dengan harga akuisisi saham per lembarnya sebesar Rp58.
Penawaran tender offer wajib BIF diselenggarakan pada 10 Mei hingga 8 Juni 2023 dengan harga tender offer sebesar Rp61 per saham. Meskipun nilai akuisisi sahamnya per lembar sebesar Rp58, tetapi rata-rata harga tertinggi saham BIF dalam 90 hari sebelum akuisisi lebih tinggi nih dibandingkan harga akuisisi tersebut, sehingga nilai tersebutlah yang akan digunakan. Menarik ya skema tender offer ini, karena gap harganya bisa kita manfaatkan untuk memperoleh cuan. Nah, dalam beberapa waktu dekat ini, ada beberapa perusahaan yang akan melakukan tender offer. Salah satunya PT Shell On Services Tbk atau SOSS. Pada tanggal 12 Juni 2023, Alsok Bas Indonesia Security Services menyampaikan rencana pengambil alihan saham SOSS sebanyak 340 juta lembar yang sedang dalam tahap negosiasi. Lalu, pada tanggal 15 Agustus 2023, mengutip dari CNBC, telah terjadi crossing di pasar nego dengan jumlah saham yang ditransaksikan mencapai 3,40 juta lot di harga rata 5,90 per saham. Dengan demikian, nilai transaksi di pasar negosiasi tersebut mencapai 200,6 miliar rupiah. Berarti, dapat kita simpulkan karena transaksi sudah berhasil, SOSS nantinya akan melakukan tender offer wajib dengan harga per saham minimal sebesar 5,90. Selanjutnya, ada PT Golden Eagle Energy Tbk atau SMMT. Pada tanggal 27 Juli 2023, keterbukaan informasi perusahaan menyebutkan bahwa sedang terjadi proses negosiasi pengambil alihan 58,65% saham yang diterbitkan SMMT dari PT Mutiara Timur Pratama oleh PT Geo Energy Investama. Aksi korporasi ini menarik untuk kita simak ya, meskipun hingga saat ini transaksinya belum terrealisasi. Terakhir ada PT Mandala Multifinance Tbk atau MFIN. Pada tanggal 23 Juni 2023, berdasarkan keterbukaan informasi, sedang dilakukan proses negosiasi oleh MUFG Bank dan Adira Multifinance untuk mengakuisisi masing-masing 70,6% dan 10% saham yang diterbitkan oleh perseroan. Nah, berdasarkan keterbukaan informasi dari pihak MUFG, nilai transaksi MFIN akan mencapai 7 triliun rupiah. Dengan asumsi nilai transaksi 7 triliun dan 80% saham yang diakuisisi, ekuivalen dengan 2,12 miliar lembar saham. Maka, perkiraan harga beli per lembar sahamnya akan mencapai Rp3.300. Kalau dilihat dari harga sekarang, potensi upside-nya masih sekitar 15-16%. Menarik sekali bukan? Meskipun demikian, selama transaksi tersebut masih dalam tahap negosiasi dan belum terjadi, masih ada resiko kegagalan. Maka dari itu, kita sebagai investor harus tetap hati-hati. Sekian video tentang tender offer dari kami. Feel free untuk kasih opini kalian di kolom komentar ya. See you on our next video.